Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita pada minggu hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengungkapkan syukur kami Tuhan, di mana kami pada kesempatan minggu hari ini dapat bersama-sama untuk beribadah dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas kasih setia yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan pada saat ini kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat merenungkan apa yang kami dengarkan saat ini, sehingga firman-Mu itu dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan berkati hamba-Mu juga Tuhan, yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya berdasarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Juni, di mana kita akan merenungkan ada 4 bacaan. Yang pertama yaitu bacaan pertama Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Sedangkan bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Dan saya akan membacakan Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalah seisi rumahnya? Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah komitmen hidup dalam Kristus. Jadi kita akan bicara tentang komitmen. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tahu soal komitmen. Itu bisa dikatakan adalah sebuah sikap atau sifat yang dimiliki, yang ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan. Di dalam sebuah komitmen itu ada sebuah kesetiaan, tanggung jawab, dan di sana juga ada keterikatan, entah itu antara satu orang dengan satu orang yang lainnya atau dalam sebuah organisasi, itu juga bisa. Ada sebuah komitmen di sana. Kalau saya mau tanya dalam diri Bapak Ibu semua dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, perlu enggak komitmen itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau di awal tadi saya menyampaikan bahwa setiap orang harusnya, atau bisa dikatakan setiap orang itu memiliki sebuah komitmen. Kalau kita tanya di dalam diri kita, perlu enggak sebuah komitmen itu untuk kita wujudkan di dalam diri kita atau kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Kalau itu menjadi hal yang penting dan harus memiliki sebuah komitmen, berarti bahwa komitmen itu adalah sebuah kebutuhan. Mengapa kok komitmen itu sebuah kebutuhan? Karena salah satunya ketika seseorang itu kan tidak bisa hidup hanya sendiri. Mereka membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan orang yang dipercaya, mereka membutuhkan sebuah relasi di mana itu akhirnya membentuk sebuah komitmen. Komitmen untuk saling mengasihi, komitmen untuk saling bertanggung jawab terhadap, kalau di sebuah pekerjaan atau di sebuah organisasi, ya bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Ada sebuah sikap juga kesetiaan untuk menjaga sebuah komitmen atau sebuah hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang membutuhkan sebuah komitmen karena dia tidaklah bisa hanya hidup seorang diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sudah mendiskusikan tentang komitmen, di mana ada sebuah kesetiaan, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah loyalitas, dan tentunya ada sebuah hubungan. Kalau tema kita adalah komitmen hidup dalam Kristus, bagaimana itu juga kita miliki ketika kita sebagai orang percaya. Kalau terhadap sesama saja kita membangun sebuah komitmen, itu sangat perlu, itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Bagaimana dengan komitmen kita terhadap Kristus? Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, berarti kita membangun sebuah komitmen di sana. Kita percaya kepada Kristus, berarti komitmen itu kita miliki. Lantas, apakah kita juga memiliki tanggung jawab di sana? Loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tadi merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya mendengarkan apa yang saya bacakan dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39, di mana di sana juga diperlihatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, seseorang itu harus memiliki sebuah komitmen yang terus dihidupi. Jadi tidak hanya ya saya beriman kepada Kristus, saya berkomitmen kepada Kristus, tapi di sana juga dituntut ada sebuah keaktifan kita sebagai orang percaya untuk terus menghidupi komitmen itu. Terlepas apapun kondisi yang kita hadapi,
baik itu dalam kondisi banyak pergumulan di depan kita atau juga banyak tantangan, bahkan godaan yang ada di depan kita, kita harus terus menghidupi komitmen kita ini untuk setia mengikut Kristus. Untuk bagaimana setiap jalan kehidupan kita terus belajar dan belajar terus tentang firman Tuhan, sehingga ketika tantangan, ketika godaan, ketika pergumulan yang ada, ketika kita semakin mengenal Kristus, semakin kita menemukan sebuah jalan keluar. Dan tidak hanya jalan keluar, sukacita di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah komitmen tidak hanya sebuah ungkapan. Ketika kita sama-sama mewujudkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bangun itu dengan sebuah kesetiaan dan ketulusan hati. Karena ketika komitmen itu dibangun dengan rasa karena tertekan, rasa karena seperti terpaksa, sebuah komitmen itu tidak akan bisa langgeng. Sebuah komitmen itu akan di tengah jalan akan hilang atau pudar. Nah, ketika kita menyadari bahwa sebuah komitmen harus dilandasi dengan sebuah kesetiaan, sebuah loyalitas dan ketulusan hati, berarti sama halnya ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita beriman kepada Kristus, kita pun melakukan apa yang menjadi keinginan Kristus itu dengan sepenuh hati kita. Bukan karena paksaan, bukan karena kita memerlukan sesuatu, mengharapkan sesuatu dari Kristus agar kita mendapatkan berkat, lalu kita berkomitmen, komitmen kita hidupi dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus karena alasannya ingin mendapatkan sesuatu. Namun kalau kita melakukan dengan sebuah ketulusan dalam melakukan apa yang menjadi keinginan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketulusan itulah yang tentunya menjadi kekuatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Kristus sebagai sebuah ungkapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid dari Tuhan Yesus, bahkan hamba dari Tuhan Yesus, selayaknya kita yang dipanggil untuk menjadi pengikutnya, kita terus membangun sebuah komitmen hidup kita yang selalu tertuju kepada Kristus. Maukah kita menjaga hubungan personal kita dengan Tuhan, dengan kita berkomitmen dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Maukah kita mewujudkan komitmen itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan kita berusaha terus-menerus meneladan Kristus dalam hidup kita. Itu menjadi pilihan kita ketika kita mengaku percaya kepada Kristus. Kita lakukan bukan karena kita terpaksa, tapi sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Untuk menjadi pengikut Kristus, memang kita banyak tantangan yang harus kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, bahkan perkembangan zaman yang tentunya semakin sulit. Namun yakin dan percayalah bahwa ketika kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, setia kepada Kristus, bertanggung jawab terhadap apa yang Kristus berikan kepada kita, bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, mari kita yakin bahwa Kristus juga akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Bahkan Kristus akan memberi hikmat kebijaksanaan kepada kita ketika kita menghadapi pergumulan,
bahkan godaan yang ada di depan mata kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, komitmen kita itu tergantung menjadi pilihan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau kita mau melakukan, ya mari kita melakukan. Kalau memang kita merasa sulit, mari kita ingat bahwa penyertaan Kristus ada sampai saat ini. Tidak perlu kita ragukan, karena Kristus saja menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, apalagi menyertai kehidupan kita sehari-hari. Bahkan apa yang kita butuhkan tentu itu Kristus juga akan mencukupkan ketika kita mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kita, tanpa kita merasa terpaksa untuk melakukannya. Kiranya di minggu ini yang kita diajak bersama untuk berkomitmen terhadap Kristus, benar-benar itu menjadi wujud nyata di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita mencerminkan kehidupan Kristus yang sudah diajarkan kepada kita, dan orang lain juga merasakan apa yang sudah kita terima dari Kristus. Biarkanlah damai sejahtera juga dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sukacita juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun kita menghadapi pergumulan, walaupun kita menghadapi tantangan. Karena Kristus yang setia, Dia tidak meninggalkan kita, itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan mari kita juga setia berkomitmen kepada Kristus. Kristus yang senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kita, mari kita jadikan itu sebagai kekuatan bagi kita untuk tetap melangkah, percaya kepada Kristus, setia kepada Kristus, loyalitas kita kepada Kristus terus kita jaga, terus kita hidupi, dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dengan ungkapan syukur kami. Terima kasih atas penyertaan dan cinta kasih-Mu, di mana kami telah Engkau ajar dan Engkau ingatkan bagaimana kami harus berkomitmen. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kami memiliki komitmen, kami membangun sebuah komitmen. Ketika Engkau mengajar kepada kami untuk kami juga berkomitmen, memegang komitmen kami kepada Engkau, kiranya Engkau yang terus memampukan kami. Kiranya Engkau juga yang senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat terus menghidupi komitmen kami untuk setia kepada Engkau, percaya kepada Engkau, dan bertanggung jawab atas apa yang Engkau berikan pada kami. Dan kami juga bertanggung jawab untuk mewartakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan itu Tuhan. Sertai kami dan ajarlah kami dan ingatkan kami terus-menerus bahwa kami memiliki komitmen itu bukan karena kami terpaksa, bukan kami mengharapkan sesuatu dari Engkau, namun karena kami ingin mewujudkan syukur kami atas segala penyertaan-Mu, atas segala cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon ampun dan mengucap syukur. Amin.